pengertian dari radioaktivitas. Jadi pengertian dari radioaktivitas itu adalah gejala terpancarnya partikel-partikel radioaktif akibat peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Nah, inti-inti yang mengalami peluruhan ini disebut inti radioaktif. Disintegrasi ini dapat terjadi karena satu buatan manusia, yaitu dengan cara menembakkan suatu inti dengan partikel lain. Nah, peristiwa ini dinamakan atau disebut transmutasi inti. Unsur yang meluruh atau berdisintegrasi ini dinamakan dengan unsur radioaktif. Sedangkan sinar yang dipancarkan disebut sinar radioaktif. Nah, untuk radioaktif sendiri itu pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Ya, kita masuk pada poin pertama, yaitu jenis-jenis radioaktif. Di sini radioaktif itu terdiri dari yang pertama radiasi alfa. Nah, radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif memancarkan partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut peluruhan alfa. Sinar alfa sendiri mempunyai sifat-sifat, antara lain yang pertama, sinar alfa merupakan inti atom helium yang bermuatan positif. Kemudian dapat menghitamkan film yang dilewatinya. Kemudian dapat membelok dalam medan listrik dan medan magnet. Kemudian yang keempat, memiliki daya ionisasi paling kuat dibanding sinar radioaktif lainnya. Kemudian memiliki daya tembus yang paling lemah dari antara sinar radioaktif lainnya. Kemudian dia berjangkauan berapa sentimeter di udara dan 10 pangkat negatif 2 mm di dalam logam. Jenis radioaktif yang kedua yaitu radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta ini terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron atau bermuatan listrik negatif atau berupa positron atau bermuatan listrik positif. Nah, untuk sifat-sifat dari sinar beta ini dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom, bukan dari kulit atom, dan bermuatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 coulomb. Yang kedua, dapat membelok atau dapat berbelok dalam medan magnet dan juga medan listrik. Kemudian yang ketiga, daya tembusnya lebih kuat daripada daya tembus sinar alfa, tapi daya ionisasinya lebih lemah dibanding sinar alfa. Kemudian lajunya di udara kurang lebih 0,32 sampai 0,9. Kemudian jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan dari sinar alfa. Nah, yang ketiga yaitu sinar gamma. Nah, sinar gamma ini merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom tetap. Nah, adapun sifat-sifat dari sinar gamma yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan listrik maupun dalam medan magnet. Yang kedua, memiliki daya tembus paling kuat, tapi daya ionisasinya paling lemah di antara sinar radioaktif lain. Tiga, sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik sehingga lajunya sama dengan laju cahaya. Yang keempat, sinar gamma
yang mengenai bahan dapat mengakibatkan fotolistrik dari hamburan Compton. Nah, teman-teman, dari sinar gamma ini dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Salah satu contohnya yaitu untuk rekayasa genetika, juga bermanfaat dalam bidang kesehatan. Ya, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang pertama, serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan berikut, teman-teman. I sama dengan I0 kali E pangkat negatif mu X, atau I per I0 sama dengan 1/2 pangkat X per X1/2. Ketebalan paru atau HVL. Teman-teman, pada suatu kondisi intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas ini atau intensitas yang keluar setengah dari semula itu dinamakan lapisan harga paru atau HVL atau ketebalan paru. Nah, kita lihat persamaannya. X1/2 sama dengan 0,693 per mu, dengan X1/2 sama dengan tebal paru bersatuan M, dan mu adalah koefisien pelemah. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih kurang